Yuk aja. Oke, nomor 61. Nilai minimumnya Z sama dengan 4X kurang Y. Waduh, ada yang gini ya. Ini sama kayak tadi ya, berarti kita harus gambar juga. Ya. Nilai minimumnya dari Z sama dengan 4X kurang Y. Nah, berarti ini tergambar aja juga nih. Gambarnya kira-kira semua kayaknya kuadran 1 juga ya, semuanya. Ya, ketika X-nya 0, Y-nya 15 ya. Oke, 15 ini 15. Y. Ini X. Y-nya 0, X-nya 5 ya. 5. X-nya 5. Pas. 5 saya buat di sini. Garis-garis ya. Kan dia bilang lebih dari ya, berarti solusinya di atas. Kita buat ini deh. Nah, kemudian Y-nya 0, X-nya 10. X-nya 0, Y-nya 5. 5. Ya, ini ya. Y-nya 0, X-nya 10. Tarik garis. Nah, ini lebih dari. Berarti solusinya juga di atas ya. Nah, sekarang yang ini, yang ketiga. X tambah Y-nya 15. Ini saya langsung sini ya, 15 ya. Tarik garis. Nah, kurang dari. Ini solusinya di mana? Solusinya di bawah. Berarti solusinya di mana? Kan ada ini ya. Berarti solusinya di sini nih. Nah, daerahnya di sini. Ada berapa titik yang diuji? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau yang ini 5, ini 5. Wow, ini berapa ya persamaannya ya? Berarti garis tadi yang ini garis yang pertama ya. Ini garis pertama. Yang ini kan? Ini garis pertama ya, ini garisnya. Kemudian yang ini nih kan, ini nih garis yang kedua ya. Saya buat ini deh. Nah, berarti mau nggak mau ini harus dieliminasi sih, ya, biar ketemu titik yang ini ya. Kita ambil saja ya. Coba, ini kita kalikan berapa nih? Nah, ini kita kalikan dengan 2 aja deh. Ya, di sini nih, saya buat ya. 6X tambah 2Y sama dengan 30. Gitu kan? Kemudian X tambah 2Y sama dengan 10. Kita kurangkan 5X ya. Sama dengan 20. X-nya sama dengan 4. Nah, kalau X-nya 4, berarti Y-nya berapa nih? Di sini ya. 3 kali 4, 12. Ya kan? 15 kurang 12, berarti Y-nya 3. Gitu ya. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kita berarti kasih nomor ya. Yang ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Nah, titik yang pertama, Z1 sama dengan titiknya 4,3. Masuk sini ya. Berarti 4 kali 4 kurang 3. 4 kali 4, 16. Kurang 3 itu 13. Ya. Kemudian Z2. Z2-nya itu nih 10,0 ya. Nah, 4 kali 10 kurang 0. Jawabannya 40. Nah, kalau Z3 itu X-nya 15,0, berarti 4 kali 15 ya, kurang 0 sama dengan 60. Z4 ini Y-nya 15, X-nya 0, berarti 4 kali 0 kurang 15 ya, sama dengan minus 15. Yang dimintakan yang minimum. Wah, maka minimumnya berapa? Minus 15 jawabannya, bro.
Nah, gitu ya. Yang E ya. Oke. Oke, nomor 62. Dalam sebuah kotak terdapat pasang bola. Warna setiap pasang bola sama tapi berbeda dengan pasangan bola lainnya. Jika diambil dua bola sekaligus secara acak, maka peluang terambilnya bola dengan warna yang sama adalah berapa? Oke, kita anggap deh, misalkan warna-warnanya merah gitu ya. Merah, kuning, hijau, biru, misalkan ya, sama putih. Nah, kemungkinannya kan kalau misalkan dua bola sekaligus secara acak terambil bola yang sama. Kemungkinan kan mungkin 2M, 2 kuning, 2 hijau, 2 biru, atau 2 putih gitu ya. Berarti kemungkinan ada 5 kan gitu. 5 keadaan maksudnya ya. Berarti kita buat aja sini. Peluangnya itu sama dengan 5 kali. Karena semua jumlahnya sama, masing-masing 2, berarti kita buat pengambilan kombinasi 2. Kombinasi ya dari Oke ya. Nah, jadi ini kombinasi karena ada dua bola yang sama warnanya, dari dua bola yang sama diambilkan dua. Nah, gitu ya. Berkombinasi dari 10 bola, ya kan? Kan 5 pasang ya. Dan diambilkan dua juga, gitu ya. Nah, dari ini 5 kali. Nah, kalau angka yang sama kan 1 ya. Nah, kalau angkanya ini ada angka 2, jadi 10 kali dengan angka sebelumnya, angka 9 dibagi 2 gitu. Ini bagi 2 berarti 5. Nah, 5-nya coret ya. Maka jawaban kita adalah 1/9 ya. Jawabannya yang D ya. Oke. Oke, kita masuk soal nomor 63 di sini. Panjang ketiga sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Oke. Jika keliling segitiga ialah 60 dan luas segitiga ialah A, maka A kurang 30 sama dengan berapa? Oke. Nah, jadi teman-teman kalau panjang segitiga ya, kita buat aja misalkan seperti ini. Ada segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini. Kemudian katakanlah sisi terpendeknya adalah si A. Pasti sisi yang keduanya ya, ini adalah A tambah B, ya kan? Karena suku pertama tambah beda menjadi suku yang kedua gitu kan. Kemudian yang sisi terpanjangnya adalah A ditambah dengan 2B. Nah, katanya ya, jika keliling segitiganya adalah 60, berarti kan jumlah ketiga sisinya atau jumlah ketiga barisannya gitu kan. Nah, itu adalah S3 ya, S3. Nah, itu suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga gitu kan. Nah, suku pertamanya kan si A nih, kita buat sini si A ya. Ditambahkan dengan suku keduanya adalah A tambah B. Kita buat A tambah B. Kemudian suku ketiganya adalah A tambah 2B. A tambah 2B. Nah, inilah yang sama dengan 60. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman ya, kita lihat sini. Ini A tambah A kan 3A ya. Oke, 3A. Kemudian ada B tambah 2B, itu juga 3B. Ya. Nah, ini sama dengan 60. Kalau misalkan ini semuanya kita bagi dengan 3, berapa? Iya, betul. Nah, A tambah B itu sama dengan 20. Oke ya, berarti A tambah B sama dengan 20. Berarti yang di sini ini sama dengan 20. Nah, gitu ya. Nah, kalau A doang sini apa jadinya? A sama dengan berarti 20 dikurang B kan? Gitu kan? Berarti yang ini sama dengan 20 kurang B. Nah, kalau yang di sini apa nih? A tambah 2B itu kan A tambah B tambah dengan B. Nah, tadi A tambah B-nya kan 20, berarti tambah dengan B, berarti bisa dibuat di sini 20 tambah B kan gitu ya. 20 tambah B. Nah, misalkan teman-teman ya, ini saya anggap si X karena datar ya.
Yang ini yang tegak sisinya saya buat sama dengan si Y. Yang miring saya buat sama dengan si R. Pernah ketemu nggak bentuk yang seperti ini? Kalau pada segitiga siku-siku, berarti hubungannya gini. X dipangkat dengan 2 ditambah dengan Y dipangkat dengan 2 gitu ya, sama dengan R pangkat 2. Ini disebut dengan apa? Ya, benar. Pitagoras. Nah, kita hubungkan ya. X-nya tadi adalah 20 kurang B kan gitu ya. Buat di sini 20 kurang B ya. Ini kita pangkat dengan 2. Kemudian Y-nya ini 20 tambah 20 dipangkat dengan 2 gitu ya. Sama dengan R-nya 20 tambah B. Kita buat sini 20 ditambah dengan B. Nah, ini dipangkat dengan 2. Gitu kan? Nah, selanjutnya ayo kita keluarkan ya. 20 pangkat 2 400. Gitu kan? 20 kali 2 40. Kali minus B minus 40B. Gitu kan? Tambah minus B dipangkat 2. Jadi positif ya. Positif B kuadrat. 20 pangkat 2 jadi apa? Iya, 400. Nah, sama dengan, nah ayo, 20 pangkat 2 itu 400 ya. 20 kali 2, 40. Kali B, 40B. Gitu ya. Nah, ditambahkan dengan B pangkat 2, yaitu B kuadrat. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Cek. Di kiri ada B kuadrat. Coret dengan yang kanan. Sama kan? Coret aja ya. Kemudian di kiri juga ada 400, di kanan juga ada 400. Coret aja ya. Nah, saya bilang ini ya, 400 yang ini, 400 yang ini. Nah, sekarang kita lihat, kita punya sekarang di sini apa? Ada 400 dikurang 40B sama dengan 40B. Nah, kalau misalkan minus 40B ini saya pindahkan ke ruas kanan boleh ya? Jadi positif ya. Oke, berarti 40B ditambah 40B berapa? Iya, yaitu 80B. Saya buat di sini 80B. Nah, ini sama dengan tadi 400. Nah, B-nya berapa teman-teman? 400 dibagi 80. 5. Gitu ya? Ya kan? Nah, kalau B-nya 5, berarti kita ketemu dong berapa nilai A-nya. Ayo, berapa nilai A-nya? Tadi A-nya yang ini nih. Nah, nih, 20 kurang B, berarti 20 kurang 5. Berapa tuh? Ayo, 15 ya. Nah, sekarang kita punya dong segitiganya. Luasnya gimana hitungnya? Kita kan yang penting kan alas dan tingginya ya. Nah, di sini alasnya berapa? Nah, si A-nya alasnya kan berarti itu 15. Saya buat di sini 15. Udah, yang tegaknya 20. Tadi kan, ini kan 20. Udah, ini 20. Berarti menghitung luas segitiganya ya. Luas segitiga atau sama dengan di soal ini katanya luasnya adalah si A. Apa rumus luas segitiga? Masih ingat? Iya, alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nah, alasnya 15 ya. Kemudian tingginya 20. Kita bagi 2. Berapa nih teman-teman? Apa? Tektok, tektok. Iya, 2 yang coret ya. Jadi 150. Gitu kan? Nah, kita lihat pertanyaannya. A kurang 30 berarti 150. Gitu kan? Dikurang dengan 30. Ayo berapa? Iya, 120. Mana jawaban 120 di sini? Yang C. Yang cakep. Oke ya, cakep ya. Oke, next. Oke, kita masuk soal nomor 64. Di soal nomor 4 ini katanya jika segitiga ABC siku-siku di B, sudut A sama dengan 2 kali sudut C ya, dan BC sama dengan 15, maka keliling segitiga ABC-nya berapa? Oke, kita lihat ya. Jadi gini, gambar aja nih segitiganya. Ya, nggak apa-apa, sembarang aja gitu ya. Nah, ini siku-siku sini. Siku-siku di B, kita buat B-nya di sini ya.
sudut A sama dengan 2 kali sudut C. Nah, mana yang lebih gede? Yang bawah ini atau yang di atas? Yang dianggap di bawah aja lah ya. Nah, berarti ini kita buat si A-nya. Kenapa si A di sini? Karena si A itu 2 kali si C. C-nya yang di sini, gitu ya. Nah, kalau di sini 90, berarti jumlah sudut A dan C-nya 90 juga dong. Karena jumlah sudut segitiga A itu adalah 180 derajat, gitu kan? Nah, berarti kita buat aja gini, ya. Sudut A ditambah sudut C itu sama dengan 90. Nah, di sini katanya sudut A-nya sama dengan 2 kali sudut C. Berarti kita buat gini, 2 kali sudut C ditambah sudut C, gitu kan? Ini sama dengan 90. Ayo, 2 sudut C tambah sudut C, 3 kali sudut C sama dengan 90. Gitu kan? Berarti sudut C-nya berapa? Iya, sama dengan 30 derajat. Nah, kalau gitu sudut A-nya 2 kali sudut C, yaitu 60 derajat. Teman-teman masih ingat nggak sih? Waktu SMP dulu nih, belajar yang gini. Kalau ada segitiga siku-siku, ya, sudut-sudut yang lainnya di sini ini 30 derajat, ya, 30 derajat, ya kan? Kemudian yang ini 60 derajat. Nah, bagaimana hubungan semua sisi-sisinya? Ya, hubungannya begini. Kalau sudut sisi di depan sudut 30 derajat adalah sisi si A kecil, ya, maka sudut siku-sikunya harus 2 kali lipatnya, yaitu 2A. Dengan menggunakan Pitagoras, ya, sudut sisi di depan 60 derajat ini sudah pasti adalah A akar 3. Nah, kalau nggak percaya teman-teman bisa buktikan ya. Nah, jadi gini aja, ya, kita buat seperti ini. Yang depan 30 derajat, 30 derajat, nah, saya buat gini ya. Nah, di sini 60 derajat. Nah, kemudian di sini 90 derajat. Nah, kalau depan 30 derajat adalah si A, depan 90 itu 2A, ya. Nah, depan 60 pasti A akar 3, ya. Nah, kalau di soal disebutkan BC-nya 15, BC itu yang mana? Yang tegak ini ya. Yang tegak itu siapa? Berarti A akar 3. Berarti ini posisi nilainya 15 ya. 15 di sini. Nah, kita buat aja gini. A akar 3 ini berarti sama dengan 15. Ayo, berapa nilai A-nya? Nah, yaitu 15 dibagi akar 3, gitu kan? Nah, biar selesai, kalikan dengan akar sekawan ya. Kali akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3, 3 ya. Nah, ini kan 3 nih. Coret ya, dengan 15 ya. Sama-sama bagi 3, tinggal 5. Oke, berarti kita punya A-nya adalah 5 akar 3. Oke, nah 5 akar 3 untuk si A. Gitu ya. Nah, kemudian yang 2A-nya berarti apa? 2 kali lipatnya. 10 akar 3. Gitu kan? Nah, sekarang kita mencari kelilingnya. Ayo, saya buat di sini ya. Keliling segitiganya itu berarti sama dengan, ya udah tinggal tambahin aja. 5 akar 3, gitu kan? Ditambah 15, ditambah 10 akar 3. Ayo, ada yang bisa digabungkan? Yang ada akar 3-nya gabungkan ya. Jadi 5 akar 3 tambah 10 akar 3. Nah, sama-sama akar 3. Buat sini, sama-sama akar 3. Nah, sekarang tambahin 5 tambah 10, yaitu 15. Ya kan? Nah, tambahkan dengan 15 di sini. Gitu. Nah, jadi ini saya buat jawabannya gimana nih? Nah, sama-sama ada 15 ya. Keluarin aja. 15. Nah, buka kurung, akar 3, ya, ditambah 1. Jawabannya nggak ada, Kak. Gitu ya. Ya udah, dibalik aja posisinya. 15, nah, buka kurung, 1 tambah akar 3. Oke. Maka jawaban kita yang mana nih? Gitu ya. Ayo. Iya, yang A. Oke. Maka jawaban kita di sini adalah
adalah yang A ya. Gampang ya. Oke, pelan-pelan pasti bisa. Next. Oke, di soal 05, jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c melalui titik 0,5 mencapai minimum di titik min 2,2, maka 2a kurang b tambah c nya berapa? Oke teman-teman, ini kita harus perkirakan gambarnya aja ya dulu ya. Nah, perkirakan caranya gini. Kalau min 2,2 itu berarti kan di x-nya min 2, y-nya di atas, berarti kuadran ke 1, 2, kedua ya. Kemudian 0,5 juga disumbu y. Nah, gambarnya kira-kira gini. Ya, kalau berbicara masalah fungsi kuadrat, kamu ya mau nggak mau ingat gambarnya dong gitu ya. Nah, caranya gini. Jadi, min 2,2, katakan saja misalkan di sini. Nih, ya, ini adalah titik min 2 ya. Nah, koma 2-nya di sini. Berarti inilah titik minimumnya. Kemudian ada 0,5. Katakan 5 itu di sini. Nah, ini 5. Ini 2. Ini min 2. Berarti kira-kira nanti grafiknya gini. Nah, ya. Grafiknya kira-kira gini. Gitu. Nah, jadi kita mau mengerjakan soalnya gimana? Nggak usah dipikirin gambarnya. Ini hanya cara saya untuk menampakkan uh, visualnya aja ya. Jadi caranya gini aja, teman-teman ya. Caranya gini ya. Nah, jadi caranya adalah kita gunakan rumus yang seperti ini. Rumus mencari fungsi kuadrat dengan titik minimum dan sebuah titik sembarang. Nah, rumusnya gini teman-teman. Y dikurang katakan Y0 lah ya. Y0 sama dengan gitu ya. A dikalikan dengan X dikurang X0 dipangkat dengan 2. Gitu. Ini rumusnya nih, ya. Nah, jadi kita mencari nilai A dulu. Cara mencari A gimana? Huruf Y yang di sini, ini titik sembarangnya gitu ya. Titik sembarangnya berarti 0,5. Y-nya 5 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya buat ini 5. 5 kurang Y0 ini sebenarnya puncaknya ya. Puncak atau minimumnya boleh juga. Berarti ini Y-nya 2. Saya buat sini 2. Sama dengan A ya kali X-nya di sini yang sembarang tadi. Yang ini melalui ini ya. 0 ya. Nah, kurang X0-nya itu si minus 2 yang ini. Berarti tambah 2 ya. Ya kan? 0 kurang minus kurang negatif positif. Nah, ini pangkat dengan 2. Oke, berarti 5 kurang 2, 3. Ya, sama dengan 2 tambah 0 kan 2. Pangkat 2, 4. Berarti 4A. Gitu ya. Nah, ketemu nih A-nya sama dengan 3/4. Wah, pecahan ya. Oke, nah selanjutnya, teman-teman, kita bentuk aja nih. Ya, kembalikan 5-nya menjadi Y dan X0-nya menjadi X. Berarti gini jadinya. Y dikurang Y0 tetap ya. 2 sama dengan 3/4 gitu ya. Kali X tambah 2 dipangkat dengan 2. Oke, nah selanjutnya ini kita wadahkan dulu ya. Sama dengan 3/4 ya kan. Nah, ini adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Gitu kan? Nah, kalikan ke dalam ya. Jadi ini Y kurang 2. Kemudian sama dengan kali ke dalam, jadi 3/4X kuadrat tambah 4-nya kan habis ya dengan 3. 3X. 4 sama juga ditambah 3. Oke. Nah, ini adalah Y kurang 2-nya. Nah, bagaimana mencari Y-nya? Jadi Y-nya atau sama dengan si Fx-nya ya. Fx-nya. Nah, ini sama dengan tadi ya. Kurang pindah ini minus 2-nya ke kanan. Oke. Jadi sama dengan 3/4X pangkat 2 ditambah 3X ya ditambah dengan 3 tambah 2 ya 5. Nah, inilah dia.
Berarti nilai A-nya 3/4, B-nya 3, C-nya 5. Oke teman-teman, sekarang kita bisa menghitung berapa nilai dari yang ini. Ayo kita buat di sini ya. 2A berarti 2 kali 3/4, ya kan? Oke, kemudian kurang B, kurang 3, tambah C, tambah 5. Oke, sama dengan 2 kali 3/4. Nah, ini colok aja ya. 4 dengan 2-nya kan, tinggal 2 di bawah. Berarti kita punya 3/2. Nah, min 3 tambah 5 kan 2 ya. Tambah 2. Oke, samakan penyebutnya berarti kita buat per 2 ya. Per 2, kita buat sini 3. Nah, 2 kali 2, jadi 4. Oke, maka jawaban akhirnya adalah 3 tambah 4 yaitu 7/2. Inilah jawaban kita. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Oke ya. Nah, untuk bagian ketiga sampai sini dulu. Terima kasih. Dadah. Cukup aja.